Kadang kemudian yang diserang apa? Kepribadian tak. Kita sudah kalah ini dalilnya ini dan seterusnya. Allah kau dulu begitu tonjok kau. Ya kan? Ini diserang kepribadiannya. Apalagi kalau itu tadi kita bilang dia adalah orang yang lahir dari golongan yang bawah. Mungkin diajak bicara saja mungkin tidak mau. Dia mau kau bicara siapa kau kan begitu kan? Bukan hakmu untuk bicara di sini. Nah, ini hal-hal seperti ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah mempunyai kepribadian yang luar biasa. Ya, dari sisi kepribadian tidak bisa diserang. Akhlaknya sudah baik, keluarganya keluarga yang berada, terpandang dan seterusnya. Maka orang-orang yang kemudian menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal sudah dijatuhkan argumentasinya oleh Nabi dengan dalil-dalil dengan Al-Qur'an. Mereka tidak punya jalan lagi. Mereka tidak punya jalan lagi bagaimana caranya untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mereka bisa lakukan adalah apa? Jalan kekerasan. Pakai otot, pakai otak tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa dibantah, tidak bisa dipakai argumentasi. Maka pakai otot saja. Ya siksa saja kalau begitu. Nah, ini kan sebenarnya tanda keputusasaan itu menyiksa. Ya kan? Mereka tidak bisa lagi bantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa menguatkan bahwa agama kita ini benar, agama nenek moyang kita ini benar, menyembah berhala itu benar. Tidak bisa, jatuh semua argumentasi mereka. Mereka mau serang kepribadian Nabi Muhammad juga tidak bisa. Maka diketahui di suatu hari di Darun Nadwah itu, di tempat pertemuannya orang-orang Quraisy itu, mereka berkumpul, mereka bicara ini gimana caranya menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, bilang saja dia penyair. Maka ada yang mengatakan, tidak mungkin dia penyair. Kita sudah tahu yang bagaimana itu syair-syair Arab, kita sudah tahu. Kita ahlinya syair-syair Arab. Yang dibaca Muhammad itu bukan penyair. Kita bilang saja dia penyihir. Bukan juga penyihir. Kita sudah tahu bagaimana modelnya penyihir itu, bagaimana jampi-jampinya sihir itu. Yang disebutkan oleh Muhammad ini bukan seperti penyihir. Kita sebutkan orang gila, apalagi itu. Tidak seperti orang gila. Walaupun pada akhirnya keputusan yang mereka ambil adalah bahwa Nabi itu adalah kalau tidak salah penyair. Nah, ini bentuk-bentuk keputusasaan dari orang-orang Quraisy. Sembarang ngomongnya, dituduh ini, tuduh itu. Padahal kalau orang mau berkaca kepada akal sehatnya, tidak mungkin orang seperti Nabi Muhammad SAW itu orang gila, penyair dan seterusnya. Mereka sadar, mereka akui itu sendiri, bahwa Al-Quran yang dibacakan Nabi SAW itu bukan bahasa biasa, bukan bahasa manusia. Mereka cuma katakan itu bohong-bohongan, itu cuma untuk menghalang-halangi orang mendengarkan Al-Quran. Makanya orang Quraisy itu menghalangi orang jangan sampai dengar Al-Quran. Jangan sampai dengar Al-Quran. Mereka mengatakan waqalu la tasma'u li hadzal wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Mereka mengatakan jangan dengarkan Al-Quran ini. Kalau dibacakan kita main-main, kita alihkan ini. La'allakum taglibun, agar kalian bisa menang mengalahkan Muhammad. Kalau ada orang-orang dari luar kota Mekah, mereka sudah peringati dulu. Kamu jangan sampai dengar kata-katanya Muhammad. Dia itu orang ini dan itu. Jangan sampai dengar, tutup langsung telingamu. Kalau dia mulai ngomong langsung tutup telingamu. Begitu mereka lakukan. Ketika datang musim haji, maksudnya haji pada masa kesyirikan itu datang suku-suku dari Jazirah Arab itu datang. Mereka itu kemudian melakukan itu. Bilang sama orang jangan dengarkan Muhammad, jangan ini, jangan itu. Dia orang gila, dia orang ini dan seterusnya. Ini bagaimana dakwah atau bagaimana kepribadian seorang nabi ya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Maka kita bisa tahu orang yang sudah kita bisa katakan orang yang sudah sangat sempurna ini
Kalau masih ada yang menolak berarti memang yang masalah dari dia yang menolak itu. Sementara alasannya dia menolak pasti hasad. Pasti tidak mau. Dan kita ketahui jamaah sekalian, Bani Abdul Muttalib, ya, keturunannya Abdul Muttalib ini punya saingan, yaitu yang disebut dulu Bani Makhzum. Ini Bani Makhzum ini sukunya Abu Jahal. Sukunya Abu Jahal. Jadi dua suku ini, Bani Abdul Muttalib dan juga Bani Makhzum ini selalu bersaing. Kalau suku yang ini memberi makan orang-orang miskin, menyambut jamaah haji, ya, yang menyambut perziarah, ini juga lakukan. Mereka lakukan ini, mereka lakukan itu, terus bersaing. Tiba-tiba muncul Nabi di Bani Abdul Muttalib. Bani Makhzum apa? Tidak mau. Mereka katakan, masa dia muncul Nabi, kita tidak ada. Kita tidak mau terima bahwa dia Nabi. Padahal mereka sudah akui bahwa Nabi tersebut adalah sebenarnya benar. Nabi tersebut itu sudah datang dengan hujah-hujah, dengan argumentasi yang luar biasa yang mereka tidak bisa bantah sendiri. Yang sudah masuk di logika mereka, tapi karena hasad, karena gengsi dan seterusnya itu yang membuat mereka tidak mau beriman. Nah, jadi kita kembali ke sini bahwasanya Nabi SAW dan nabi-nabi yang diutus sebelumnya itu bukan budak dan bukan mantan budak. Maka karena Luqman adalah mantan budak, maka beliau bukan seorang nabi. Beliau adalah orang yang saleh. Ya. Kemudian jemaah sekalian, disebutkan di sini bahwa yang namanya hikmah, Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad ataina Luqmana al-hikmah. Kami telah memberikan Luqman itu hikmah. Apa itu hikmah? Itu kita sebutkan tadi. Kebijaksanaan, kecerdasan, faqih, kepiawaian, kecerdasan dalam agama, kepandaian dan seterusnya. Itulah hikmah. Dan Allah sudah katakan, kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Dan Allah katakan di ayat yang lain, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah, disebutkan di salah satu kisah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa majikan Luqman ini pernah menyuruh Luqman, dia mengatakan izbah lana hadhihi syah. Majikannya Luqman mengatakan kepada Luqman, sembelih kambing ini. Fadzabaha, kemudian Luqman pun menyembelihnya, lalu tuannya mengatakan akhrij atyaba mudghataini fiha. Kalau sudah disembelih, kata majikannya, keluarkan dua bagian dari kambing ini, dua bagian yang paling bagus. Jadi dari kepala ini, kaki dan seterusnya, yang mana Pak bagian di situ yang paling bagus? Maka Luqman pun mengeluarkan lidah dan hati. Lidahnya kambing dipotong, hatinya juga dikeluarkan. Kemudian berselang beberapa waktu, majikannya bilang lagi, sembelih kambing. Maka Luqman menyembelih. Nah, bedanya sekarang majikannya menyuruh, akhrij akhbatha mudghataini fiha. Nah, sekarang tuannya menyuruh keluarkan dua bagian yang paling buruk dari kambing ini. Ternyata Luqman juga mengeluarkan apa? Lidah dengan hati. Maka heran tuannya. Dulu saya suruh kamu keluarkan yang paling baik, lidah dan hati kamu keluarkan. Sekarang saya suruh kamu keluarkan yang paling buruk, kamu juga keluarkan sama, lidah juga dengan hati. Apa maksudnya ini? Maka Luqman mengatakan, innahu laisa min syai' atyaba minhuma idza taba. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa lebih baik dari hati dan lisan itu ketika hati dan lisan itu menjadi sesuatu yang baik, ketika dia bersih. Dan tidak ada sesuatu yang lebih buruk wala akhbatha minhuma idza khabutha.
dan tidak ada yang lebih buruk dari atau lebih busuk dari hati dan lisan ketika dia hati dan lisan ini menjadi buruk. Nah, ini di antara kebijaksanaan atau hikmah dari Luqman. Jadi ketika lisan dengan hati itu baik jamaah sekalian, itu bersih, maka orangnya juga akan menjadi bersih, menjadi orang yang baik. Tapi ketika hati dan lisannya buruk, maka orangnya juga akan menjadi orang yang paling buruk. Hati jamaah sekalian. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada sepotong daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia bagus, semua badan menjadi bagus. Dan kalau dia jelek, maka seluruh badan menjadi jelek. Ala wahiyal qalb. Dan ingatlah, sesuatu atau sepotong daging itu adalah hati. Ketika hati bagus, maka seluruh badan menjadi bagus. Ketika hati baik, maka seluruh badan menjadi, gerak-gerik kita menjadi bagus. Makanya kita senantiasa menjaga hati kita. Ya, ada disebut tazkiyatun nafs, mensucikan hati, mensucikan jiwa. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya hati itu adalah raja dan anggota-anggota badan kita ini seakan-akan seperti pasukannya. Kalau rajanya bagus, pasukannya bagus. Kalau rajanya jelek, pasukannya jelek. Pasukannya jelek. Baik. Nah, ini juga kemudian yang kita sebutkan tadi, hadis yang kita sebutkan jemaah sekalian, bahwa Allah tidak melihat apa? Rupa kalian dan apa? Harta kalian. Tapi Allah melihat apa? Amal dan hati kalian. Makanya jangan kemudian kita cuma konsentrasi dengan amal-amal zahir saja, amal-amal dengan badan. Ada juga yang disebut dengan ibadah hati, amal-amal hati. Seperti syukur, khauf, takut, roja, rasa harap, apalagi rasa syukur, rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal-amal hati. Ikhlas dan seterusnya. Ya. Nah, itu kisah yang pertama dari Luqman. Nah, kemudian disebutkan lagi di sini. Bahwasanya Luqman dia adalah abdan aswada ghalidhash syafatain. Luqman itu adalah seorang budak yang hitam dan bibirnya tebal. Bisa dibayangkan ya, kalau kita lihat orang-orang Afrika, itu kan kayak begitu ya, hitam kemudian bibirnya tebal-tebal, tebal-tebal. Nah, fa'atahu rajulun wa huwa fi majlis unasin yuhaddithuhum. Maka suatu hari datanglah seseorang sementara Luqman ini sedang bermajlis. Ya mungkin ada pengajiannya begitu di hadapan manusia. Maka kemudian orang ini mengatakan, "Alastalladzi kunta tar'a ma'il ghanam fi makanin kadza wa kadza?" Orang ini mengatakan, "Loh, kamu kan dulu yang pernah menggembalakan kambing dulu sama saya di tempat ini dan tempat itu." Jadi ini sama-sama budak dulunya, ya, sama-sama menggembalakan kambing. Tapi Luqman ini kemudian naik derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang dicintai oleh manusia, didengarkan kata-katanya. Itu tadi karena diberikan hikmah. Nah, orang ini tadi, "Loh, kita kan dulu sama-sama penggembala kambing, kok kamu bisa jadi kayak begini sekarang?" Sudah jadi ustaz ya, sudah jadi kiai, dikelilingi orang-orang. Maka Luqman mengatakan, "Na'am, iya saya."